Tolong diaktifkan, videonya diaktifkan ya. Kita mulai kuliah kita. Siapkan itunya ya, program SIM yang sudah dibuat untuk osiloskop. Pertama adalah yang tanpa itu ya, tanpa rangkaian langsung dari sinyal generator ya, seperti yang saya tampilkan ini ya. Tampilkan dulu ya. Sudah saya tampilkan. Nanti kalian siapkan ya, punya masing-masing. Disiapkan masing-masing ya. Kita besarin dikit dulu. Nah ya, langsung dari sinyal generator. Kemudian disiapkan osiloskop untuk melihat bentuk gelombangnya, karena nanti ada 3 gelombang ya. Ada sinus, ada gergaji, ada kotak. Nah, nanti yang kita ukur adalah, karena ditampilnya adalah peak to peak, berarti kita bentuk mengukurnya adalah dari puncak tertinggi sampai puncak terendah. Nah, di ininya ya, di wordnya, di yang tabel kita ini kan. Ini kan. Kemudian untuk VRMS, nanti kita tidak bisa mengukur ini. Nah, diukur pakai multimeter AC. Di sini bisa nggak mengukur MS? Bisa. Nah, hanya untuk gelombang sinus tapi ya. Kalau gelombang kotak tadi dia hampir sama ya dengan puncaknya. Gelombang sinus bisa. Itu kan 3 gelombang kita. Ini puncaknya apa ini? VP-nya ini kita kali dengan 0,707. Itu sama, kalau kita ukur dengan ini sama. Tapi kalau bentuk gergaji nggak bisa. Kalau bentuk kotak itu dia hampir sama dengan puncaknya, tapi sedikit di bawah ya, karena dia ada sedikit miring. Itu untuk RMS, untuk tegang puncak. Kemudian saya lihat lagi ini ya sebentar. Periodenya sama frekuensi. Nah, dari mana dapatnya? Dari sini bisa. Ini bisa ya. Kita mau ininya saya ambil adalah 5 volt ya, nih ya, 5 volt. Ya, biar agak besar saya kecilin. Oh, ini aku salah ikut ya. Supaya agak besar dikit. Nah, ya. Ini juga. Tapi sambil biar mudah dulu, ininya sambil 1 mikro aja dulu. Nah, dari frekuensi ya. Ininya juga 1 kotak. Oh, ini tadi. Nah, ya. Bisa. Jadi puncak-puncak deh. Skalanya 5, berarti 1 kotak ke atasnya 5. Nah, ini diambil, ingat lagi, bahwa untuk ininya tadi adalah 5 VP ya. Berarti dia dari sini, dari 0 ke puncak 5, dari 0 ke bawah 5. Nah, jadi VPP-nya 10 volt. Nah, udah dapat VPP. Kalau puncak ini 0, puncaknya 5. Kalau VPP-nya ya puncak 5, puncak negatifnya 5, berarti 10 VPP. Nah, untuk frekuensinya gimana? Bisa. Ini. Nanti ini harus kita ininya ya, harus kita besarin ini ya. Nih, hitung. Ini garisnya kan 5 ya, 5 garis. Jadi kalau dia 1 kotak itu 5 garis. Nah, 1 gelombang ini dia nih. Nah, ini kan ini kurang 1 garis, ini lebih 1 garis. Berarti dia 1 gelombang itu dalam 1 mili. Tekanannya 1 mili nih ya, 1 milisecond. Berarti yang kita dapatkan T waktu. Sedangkan yang ini periodenya, itunya kan 1 milisecond, dapat periodenya. Frekuensinya gimana? Frekuensinya seperti, berarti 1/1 milisecond. Mili adalah 10 pangkat -3. Naik ke atas dia 1 kilo. Jadi frekuensi berapa? 1 kilo. Nih, kalau dihitung dari sini bisa. Kalau kita tidak punya frekuensi counter. Tapi kita punya frekuensi counter langsung. Frekuensi counternya ini. Periodenya 1 milisecond. Sama dengan ini tadi ya, lihat. 1 kotaknya adalah 1 milisecond. Karena ini kurang 1 garis, lebih 1 garis ya. Berarti ini sama dia, 1 kotak. Kelewatan 1 garisnya. Ini ya. Nih. Kurang. Ini kelewatan. Jadi ini kurang 1, kelewatan 1 ya sama dengan 1 aja ya. Satunya orang 1 mili. Sama dengan ini tadi ya. 1 mili second. Ya kan?
apanya. Nah, frekuensinya berapa? Yang kita hitung tadi kan 1 milisecond. Kalau frekuensi F itu seper T. Frekuensi adalah seper periode. Ada seper 1 milisecond. Nah, jangan seper 1 ya. 1 milisecond ini berarti 0,0001 atau 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 naik ke atas dia menjadi 10 pangkat 3. Jadi 1 kilo. 1 bagi 1, 1 kilo hertz. Nah, di sini kalau kita lihat 1 kilo hertz. Periode 1 milisecond. Nah, ini dimasukin ke dalam tabel. Jadi tadi adalah VPP berapa. Nah, harus lihat di sini VPP ya. 5 volt. 5 volt berarti 10 VPP. VP-nya ya 5 volt. RMS-nya diukur dari sini. Dapatnya 3,35 atau dari VP dikali 0,707. Periode dengan frekuensi ini. Atau dari sini bisa nggak? Bisa. Periodenya ini tadi 1 milisecond. Frekuensinya ya seper 1 milisecond. Dapat semua ya. Ini gelombang sinus. Nah, nanti baru kita coba gelombang yang lain. Tinggal diubah nih ya. Bentuk gelombangnya. Oh, diubah. Nah, kan? Nanti baru dicek lagi. Puncaknya berapa, VPP-nya berapa, RMS-nya, atau harus diukur ya. Tidak bisa pakai rumus dia. Nah, kalau dengan yang mirip dengan peralatan di lab ini, sinyal seperti ini. Ini kalau dia VPP dia ya, harus di-on-kan dulu. Kalau ini kan tidak perlu on langsung. Ini frekuensinya ya, frekuensi. Saya mau amplitudonya. Pindah ke amplitudo sini ya, ini frekuensi ini. Amplitudo. Nah, 10 volt. Kalau kurang ya, tadi umpamanya kalau kurang tadi ya. Putar. Atau yang ini nih, sama. Turun naik ya. Nah, lebih cepat ini. Ya, nah, maksimal 10. Tetapi kalau di sini dia VP. Jadi kalau 5 VP di sini, ini sama dia dengan 10 VPP. Karena 2 kali lipat, VPP itu 2 kali lipat ya. Nah, kalau di sini nggak ada batas. Padahal frekuensi kontak itu ada batasnya. Nah, makanya kita gunakan ini area. Ini nggak ada di atas 10 VPP. Karena ini adalah penghasil sinyal kecil ya. Nah, itu bisa. Nah, ini frekuensinya 1 kilo, VPP-nya 10 atau VP-nya 5. Kita lihat ininya juga. Nah, ini dia. Ini sama, di-on-kan dulu ya. Di-on-kan dulu. Kalau nggak, di hitam aja. Di-on-kan dulu. Nah, baru nanti dijalankan untuk gelombangnya ya. Nah, ini yang kotak ya kebetulan. Kita ubah dulu ya ke sinus. Nah, ya. Sama dengan tadi. Sebenarnya lebih kecil ya, karena dia menampilkan kenok apanya ya. Perubahan untuk amplitudo, perubahan untuk frekuensi, kanal B, kanal A. Nah, ya. Ini kalau dia untuk geser, kalau tadi kan tidak bisa kita geser ya, kiri kanannya tadi. Yang ini ya, yang di atas. Kita maunya pasnya, saya ubah lagi ya. Saya mau pasnya di sini, pas garis, nggak bisa digeser kalau ini, nggak ada penggesernya. Nah kalau di sini dia bisa nanti digeser pakai ini. Ini kebetulan pas ya, digeser kiri kanan. Nah, kan? Nah, tengah-tengah dia, tengah-tengah. Kalau ini lepas. Kalau yang tadi, nah ini karena seperti oscilloscope sendiri ya, oscilloscope bisa seperti ini. Biar gampang kita itu, nolnya di sini. Nah, pas kan, satu gelombang, satu kotak. Satu kotaknya berapa? T-nya 1 milisecond. Satu kotak ke atas, 5 volt. Nah, 5 volt ini. Kalau kita mau dia, terlalu kecil, kita melihat besar. Jadi sekarang adalah 2 volt. Frekuensinya juga gitu, T-nya. Supaya lebih besar ini. Nah, sama. Satu gelombangnya adalah 2 kotak. Satu kotaknya setengah mili, jadi 2 kotaknya adalah 1 mili. Sama. Ya. Satu gelombang itu adalah 1 kotak ditambah 2 kotak. Nah, udah. 1 kotaknya sini 5. Berarti kalau 2 kotaknya 1 lagi. 2 kali 1. Sama ya. Nah, cuman ini bisa kita geser. Tadi nggak pas. Ininya nih. Atas apanya namanya. Ini ya. Kiri kanannya umpamanya. Ini bisa kita geser. Nah, saya mau di tengah-tengah ininya. Biar gampang melihat ininya nanti puncaknya berapa. Nah, ini dia kan. Di tengah garisnya. Itu ini 5, ini 10, 11, 12 gitu ya. 12,5 ya. Nah, ininya. Ini kan puncaknya ini 2. Berarti kan 2 kali 5, 2,5 deh kan. 2 kali 2,5. Nah, tadi nggak bisa digeser. Itu aja bedanya. Terpaksa kita, lewatnya berapa garis, kurangnya berapa kali. Ini bisa. Nol sini. Dan nolnya geser lagi. Bisa. Nanti kalau untuk ngitung beda fasa kita biasanya ya, yang ini. Supaya gampang menghitungnya.
Nah, seperti itu dia. Oh, diganti ininya. Ini, nah, yang lainnya sama. Untuk RMS ya sama. Atau dihitung dari sini sama ya. Hitung dari sini. RMS-nya berapa? Oh, VP-nya 5 volt. 5 volt dikali 0,707. Tapi dari sini dapat nggak VP? Dapat. 3,52. Oh, VP, oh, puncaknya berapa? Berarti dibagi 0,707. Sama ya. Tapi bentuknya nggak ketahuan kalau di sini. Kalau di sini dapat ininya, RMS-nya bentuknya ketahuan. Nah, itu nanti kita coba satu-satu. Nanti baru yang rangkaian lagging dulu ya, pakai rangkaian nanti ya. Sama. Tapi dia tidak langsung dari sinyal generator, tapi output dari rangkaian. Input sebelum dia masuk ke rangkaian, kemudian output setelah melewati rangkaian. Input dan outputnya apa? Mendahului, sama, atau nanti tertinggal. Nah, dengan kita mengubah bentuk R besar R. SC ya, R juga 2 jenis saja, C-nya banyak. Berapa dia selisihnya? Nah, itu dulu. Sekarang kita coba satu-satu yang udah siap, yang untuk rangkaian lewat sinyal generator aja tanpa rangkaian dulu. Kalau yang udah siap nanti coba ya, di angkat tangan atau ngomong supaya nanti kita ini kan. Ini udah berapa 9 orang ya? Sebentar saya cek dulu ya. 5 atau ya ada 9 orang ya. Nah, sekarang siapa yang sudah siap yang pertama dulu ya, hanya tanpa rangkaian. Coba, siapa yang maju? Yang tampilkan. Itu sudah dijelaskan minggu kemarin ya. Sekarang saya hanya ngecek. Ayo, siapa? Saya, Pak. Nah, silakan, Bagas. Nanti diisi di tabelnya ya. Tidak semua angka saya ini kan ya. Itu kamu kita tampilkan. Ini repot nanti kamu yang begini-gini nih. Itunya jangan hitam. Di reverse, tekan reverse. Ya, Pak. Kelihatan. Di sini nih yang Hujan, Pak, nggak kedengeran. nanti ininya apa namanya? Ini berapa kamu ininya? Difokuskan. Besar, amplitudonya berapa? Sampai tidurnya, Pak. Bukan yang itu, yang di osiloskop. Itu kan sumber. Osiloskopnya. Ke atasnya satu kotak ke atas berapa? Berapa itu kan? Frekuensinya. Jelas ini kamu tuh nggak jelas. Yang time base sama nanti skala volt per division, kanal A, kanal B-nya itu ya. Kalau ini kan cukup kanal A saja kanalnya tanpa output ya. Ini langsung sama dengan input karena tanpa lewat rangkaian. Itu berapa kamu tuh puncaknya dapat? Kenapa? Tegangan puncaknya berapa dari osiloskopnya? 5, Pak. Nah, jadi kalau VPP tinggal kali 2 ya. Oh, periodenya berapa? 1 mili detik. Nah, nanti coba lihat ditampilkan yang tinggal frekuensinya diklik frekuensi 1 kilo ya. Nah, sekarang RMS-nya, sekarang RMS. Nah, yang pakai multimeter ya. Nah, 35 ya benar. Nah, coba diganti gelombangnya gergaji aja contohnya atau kotak terserah. Sumbernya diganti gelombangnya. Tadi kan sinus ya. Kemudian lihat lagi tadi frekuensi berapa amplitude ya. Ini ya, puncaknya berapa dengan puncak dulu? Sama, Pak, 5. Nah, periodenya, kita lihat yang sama frekuensinya berapa di situ ya. Kemudian RMS-nya, yang berbeda RMS kan, hanya RMS. Nah, cukup, nggak usah semua, berarti udah bisa ya. Yang berbeda. Ya, Pak. Kalau ada yang lain, silakan yang lain lagi. Oh, ada yang sebelum masuk ke yang lain?
yang dikerjakan pakai rangkaian RC. Ada nggak? Rangkaian RC. Sebelum saya masuk ke yang lain. Dibuat nggak rangkaian RC? Di Bagas. Rangkaian RC-nya dibuat nggak? Kenapa? Yang rangkaiannya seperti ini nih. RC. Ini kan dua dia. Ada sinyal input, ada sinyal output. Ya nanti kita lihat beda fasanya seberapa. Nah, ini kan dia. Ada biru, ada merah. Beda fasanya nih. Ini yang untuk nilai saya taruh 1 mikro. Kalau di datanya kan kita mulai dari 0,01 ya kan. Jadi kemudian 0,12, kemudian 0,5, 0,1, 0,1 baru 1 ya. Nah itu di seperti ini. Ada nggak? Udah dibuat belum? Ya Pak. Hah? Iya ini udah Pak. Nah udah, kalau udah coba ditampilkan. Jadi beberapa data saja yang usah semua. Yang lainnya kamu masukin ke tabel ya. Kalau yang ditampilkan di sini segitu saja. Coba lihat. Bentuk gelombang, sinyal input dan output. Nah, kemudian kira berapa beda fasanya. Nah ya benar. Itu yang 1 mikro ya? Kenapa? C-nya 1 mikro itu. C-nya berapa? 1. 1 mikro. Satunya diomongin, satu apa ya? Karena satu itu banyak, bisa 1 kilo, 1 nano, 1 mikro ya. Nah, coba kamu ubah dia ke umpamanya dia 1 mikro tadi kan. Oh, itu yang paling bawah itu datanya. Yang paling atas itu datanya kan 0,01. Nah, sekarang coba 0,01 mikro. C-nya ya. Seperti apa beda fasanya? Berubah 0,01 atau dia itu adalah 1 nano ya. 0,01. Coba ya hasilnya ya, dimatikan dulu simulasinya ya baru diubah. Simulasinya dimatikan dulu. Yang tadi besar. Berapa? 0,01 mikro atau 1 nano. Lihat dulu. Ya, 1 nano. (0,01) sesuai tabel. Tabel kan karena ininya mikro ya. Kalau nano itu N, atau kalau dia mikro ya 0, titik ya, pakai titik ya. 0,01. Itu 1 nano boleh. Ya, coba ditampilkan bentuk gelombangnya. Input dan outputnya mana? Dikecilin ininya. Ya, untuk kelihatan warnanya kamu sih ya. Bukan yang itu, yang tinggi yang dikecilin. Yang mana Pak? Ini ya? Itu kan gelombangmu ada yang tinggi, ada yang rendah, yang rendah, yang tinggi yang dikecilin, yang rendah deh. Supaya dia dua-duanya muncul. Itu amplitude itu T. Yang rendah tuh kanal A, kanal B. Itu yang diinikan, yang diturunin. Nggak kelihatan itu kan itu tinggi kan? Nah, makin tinggi. Nah, turun lagi. Nah, ya. Cukup. Mana dia? Nah, ya. Berarti dia sepasang sekarang kan? Nah, Iya Pak. beda apa namanya? Beda C ya. Outputnya juga berbeda pasti ya. Tapi fasanya juga berbeda. Tapi kalau R tidak. Fasanya sama, macam outputnya saja yang berbeda. Nah, ini ya. Jadi sambil yang tinggi sama yang rendah. Tadi yang paling tinggi kan? 1 mikro, ini 1 nano. Nah, nanti yang lainnya disesuaikan tabel modul ya. Nah, tutup. Iya Pak. Kalau ini yang tadi tertinggal sama. Yang CR ada nggak? Belum Pak. Belum ya, tutup. Dah cukup. Tutup dulu. Belum. Iya Pak. Jadi, sekarang siapa lagi? Itu ya kira-kira ya. Siapa lagi yang sudah yang selesai, yang mau dinilai? Kalau nggak mau maju ya nilai praktikumnya hilang gitu aja ya. Udah seminggu saya suruh. Siapa lagi? Kita masih ada 40 menit lagi. Ya. 40 menit lagi. Ayo siapa? Yang mulai dari tanpa rangkaian dulu ya. Ya. Coba 1-2 gelombang lihat
VPP, VP, VRMS, frekuensi sama amplitudo, periode. Si Bagas itu tinggal dimasukin ya ke tugasmu ya, ke tabel. Iya, Pak. Si Iya. Sampel saja ya, beberapa saja. Ayo siapa lagi? Kerjanya bukan sekarang, dari minggu kemarin, makanya saya sudah bilang kan dikerjakan. Kalau sekarang dikerjakan ya nggak kekejar. Sekarang tuh saya hanya ngecek. Kalau namanya disesuaikan dengan nama kamu ya, ini ada nih yang tampak namanya nggak jelas siapa ini. Novel Zen Setiawan, siapa tuh? Nama kamu ya dibuat ya. Jangan nama orang lain. Karena nggak ada namanya daftar, saya nggak tahu. Ayo siapa? Lagi? Atau nggak ada lagi? Kalau nggak ada lagi ya kita tutup. Saya nggak menunggu orang yang Saya, Pak. sekarang. Nggak mungkin dikerjakan sekarang juga. Selesai. Saya, Pak. Ayo ditampilkan. Mulai itu dulu ya. Yang langsung dari sinyal generator. Tanpa rangkaian. Coba. Saya baru buat yang tanpa rangkaian tapi, Pak. Yang pertama dulu. Nah, coba tampilkan osiloskopnya. Tuh frekuensinya berapa kamu buat di sana. Nah, tampilkan. Udah, tampilkan. Ini, Pak. Reverse-nya dinyalakan supaya reverse. Reverse-nya diklik. Nah, supaya kelihatan. Nah, ya. Itu berapa tuh amplitudonya? Saya pakai 5, Pak. Ya enggak, yang di sinyal generator berapa? Ya, yang di osiloskop berapa? Jadi Ini kan puncaknya berapa tuh? 5. Nah, jadi kalau VPP 3 kali 2 ya. Nah, Iya. sekarang frekuensi berapa? Sama nanti periode ya. Frekuensinya 5. 5 apa? Itu nggak muncul tuh di atas itu nggak ada. Saya pakai 1 kHz, Pak. Bukan, yang di sinyal generator apa? Sinyal apa? Bukan sinyal generator. Yang itu kamu tuh frekuensi counter. Frekuensi counter yang dicek. Itu kan sumber. Frekuensi counter. Frekuensi counter itu yang ada S apa tuh? XFC1. Nah, itu yang dicek. Berapa di situ? Kan ada 3. Coba kamu tutup dulu ini kamu osiloskopmu. Kan alat ukurmu ada 3. Iya, Pak, 3. Ada frekuensi counter, ada Yang ini kan, Pak? Voltmeter AC. Nah, ini berapa? Mana hasilnya? Itu sensitivitasnya kosong kok tuh. Iya, ini kok nggak nyala, Pak ya? Coba tutup. Ininya tutup juga, tutup biar kelihatan rangkaianmu. Kok. Itu nggak ada itunya kamu tuh. Nggak muncul. Tidak muncul, gimana ngecek periodenya. Oh, RMS-nya coba. Tegang RMS-nya. Ini, Pak. Tegang RMS, voltmeter. Jalankan dulu. Nah, voltmeter muncul kan? Tapi kan ya sama tuh diambil tuh. Ini yang sama kan? Titik yang sama, garis yang kabel yang sama. Positifnya ya. Ini sini kan dia. Nah, kok frekuensi sama amplitudonya nggak muncul? Coba klik lagi. Coba kamu hapus dulu, ulang lagi.
simulasinya dimatikan dulu ya. Yang frekuensi counternya aja dihapus ya. Itu dulu hapus. Ya. Coba yang di bawah lihat, yang di bawah jalankan, coba yang di bawah. Jalankan dulu simulasimu. Jalankan. Nggak nyala juga Pak kayaknya Pak. Coba. Tuh. Sama. Ganti ulang Pak. Ya, hapus dulu, ambil yang baru. Hapus dulu yang ini dihapus ya, ambil yang baru. Iya. Ya, ambil yang baru. Frekuensi counter. Itu input tuh, frekuensi counter. Nah, udah atas tadi, frekuensi counter udah ke atas lewat. Terus. Nah, lewat. Nah. Ini Pak. Ke positifnya ya. Iya. Coba lagi. Kalau kamu terpasang ukur. Iya udah Pak. Betul tuh. 1 kilo, periodenya berapa? Periode. Satu ya. 1 milisecond. Coba ganti bentuk gelombangnya. Nah, jangan dimatikan itunya, bentuk gelombangnya jangan dimatikan, langsung ganti bentuk gelombangnya aja. Salah satu aja bebas ya. Pokoknya beda ini. Yang ini Pak. Nah, udah, tutup itunya. Tutup sinyal sumber kamu yang ditutup. Nah, baru lihat, terserah. RMS-nya mau lihat bentuk gelombang dulu boleh, ya. Ini. Sama nggak yang tadi? Sama 5 Pak. VPP sama. VPP-nya 5. Tuh, kemudian diodanya berapa? Frekuensinya berapa? Diodanya 1 mili frekuensi. 1 kilohertz. Sekarang RMS. Tadi 3,5 kan? RMS sekarang. Ya RMS. Pegang RMS-nya. Turun nggak beda kan? Jadi beda. Iya. Ya, rata-ratanya beda. Nah, udah tutup. Oh, ininya simulasinya udah tutup. Yang ada nggak yang pakai rangkaian tadi? Mau RC boleh, CR boleh. Belum buat Pak yang itu Pak. Udah. Jadi Udah Pak. baru hanya satu ya. Iya baru yang ini Pak, yang tanpa rangkaian. Ya baru tanpa rangkaian aja. Iya. Nah, besok harus kamu kerjakan semua. Tanpa rangkaian, dengan rangkaian RC pasif, RC CR pasif, nanti baru CR sama RC aktif ya. Karena kita pertemuannya dua kali lagi. Ya, tanggal 23 sama 30. Nanti yang terakhirnya adalah filter itu. Ya. Baru satu ya. Baru satu. Siapa tadi ini Farhan ya? Farhan Pak. Ayo yang lain. Waktunya tinggal 30 menit lagi. Ya Pak, coba Pak. Ayo tampilkan. Rizky, silakan. Tanpa rangkaian dulu ya. Itunya reverse-nya dinyalakan supaya kelihatan tuh. Osiloskopmu reverse-nya dinyalakan. Diklik reverse-nya diklik. Nah. Aktifkan simulasinya. Nah, itu bentuk gelombangnya. Itu VP-nya berapa tuh VP-nya? Berapa tuh puncaknya? 10. Jadi minta 5. 10 V. Ubah. 5 karena nanti yang pakai osiloskop sesungguhnya tidak sampai dia paling maksimalnya VPP-nya yang itu. Nah, sekarang ada 5 ya. Coba lihat RMS-nya berapa? Pegang RMS-nya berapa? RMS. RMS-nya 3. Ya, tutup. 3,535. aja. Biar nggak terlalu banyak. Yang ini juga ya, input kamu tutup juga. Generatormu tutup. Generator tutup. Sekarang periode sama frekuensi. Nah, 50 Hz.
Ini berapa ini kamu? Coba tutup 50 Hz, kamu tutup. Boleh masalah 50 Hz. Tutup. 50. Tutup dulu. Ini kamu berapa kamu ininya? 20 mili kan ininya. Nah, 20 mili. Jadi satu gelombangnya berapa? Itu kan sebentar. Jalan ini. 20 mili satu gelombangnya. Berarti 1/20 kan? Berapa tuh frekuensinya? Periodenya kan 20 mili nih. Satu kotak 20 mili. Itu udah deh kali. Berapa frekuensinya? 1/20. Ya kan? 1000 bagi 20. 150 Hz ya. Coba. Ya, 50 Hz itu kan. Coba cek. Sinyal apa? Frekuensi konternya dinyalakan. Frekuensi konter bukan sinyal generator itu. Nah, ya 50 Hz kan? 20 mili. Periodenya berapa? Ya 20 mili ya, periode. Iya, 20 mili. Coba sekarang ganti bentuk gelombangnya. Bentuk gelombangnya diganti. Ini tetap nyala ya simulasinya ya. Nah, kan tadi kan sinus, sekarang terserah kotak ya, terserah. Dah, tutup lagi itunya. Iya, kotak. Berapa tadi? PP-nya berapa itu? Di osiloskop, PP. Di osiloskop. PP-nya 5 volt. Kemudian 5 volt RMS-nya, per div. RMS-nya. RMS-nya 5 volt. Nah, tapi kalau mau jadikan kilo tuh nggak sampai 5 tuh. Karena ini kalau dia frekuensinya rendah, dia kotaknya mulus. Tapi semakin tinggi dia agak ada sedikit kemiringan. Dah, kemudian frekuensinya berapa? Sama amplitudenya, sama periodenya. Frekuensi, kemudian periodenya 20 mili. itu bebas ya frekuensi ininya kamu tulis di sinyal generator bebas. Cuman tegangan VP-nya itu dibatasi. Karena di situ dia bebas ya, dibatasi supaya sampai maksimalnya VP-nya 5 volt. Artinya VPP adalah 10 volt. Karena di kebanyakan sinyal generator itu dia pakai VPP. VPP ya. Ada juga yang VP, tapi kebanyakan VPP. Dah, tutup. Ada yang pakai rangkaian nggak? Yang sudah rangkaian? Yang RC, Pak. Nah, gedein itu dulu, gedein. Itu kalau dua gelombang warnanya dibedain ya. Nah, coba jalankan. Ini yang 1 mikro ya. Itu meter nggak usah sama frekuensi nggak usah. Hapus tuh, tutup dulu simulasinya tutup. Baru dihapus, hapus. Nah, itu outputnya mana? Itu kan baru satu tuh input. Yang outputnya ini kan harus 2 gelombangnya. Input. Nah, itu kan yang hijau tuh output ya, karena dibagi ya. Output. Yang B-nya yang kamu ya, yang B-nya kamu yang merah yang output ya. Yang input. Merah yang Yang input. output. Ya. Iya. Coba jalankan bentuk. Ini turun reverse-nya sama, reverse-nya diturun lagi. Reverse-nya dinyalakan dulu. Nah, amplitudonya yang merah diturunkan. Nah, 1 mikro ya. 1 mikro RC. 1 mikro RC. Frekuensimu berapa? Nah, kalau ini nggak bisa. Frekuensinya harus disamakan dengan buku. Frekuensi tidak bisa 50 Hz kan? Frekuensinya adalah 500 Hz. Rangkaian RC 500 Hz. Oh, tadi terserah kita ya. Di sini 500 Hz. Yang CR nanti beda lagi. 500 Hz ya. Coba jalankan lagi. Nah, itunya digedein ya. Nah, beda fasanya muncul kan? Yang di hijau adalah output tertinggal. Nah, itu menghitung. Yang merah input. Jadi outputnya tertinggal fasa. Sekarang coba kamu C-nya simulasinya matikan dulu. Simulasinya C-nya diubah dengan 1 nano sekarang. 1 nanofarad. C-nya ya. Itu biarin aja. C-nya juga. Ini yang input sinyal generator diubah dimatikan ya 1 nano. Matikan. Tutup aja tuh. Itu tetap 500. Coba. Tutup aja. Nah, coba lihat sekarang. Kalau tadi kan outputnya tertinggal fasa kan? Sekarang lihat. Hampir samakan tingginya ya.
Mana yang output kamu diturunkan. Ini kamu 10 volt ini. Ininya juga tetap sinyal generatormu 5 volt aja. Inputnya diubah dulu, jangan 10. Inputnya diubah. Nah, 5 VP sama dengan 10 VPP itu. Karena yang 20 VPP itu nggak ada sinyal generator yang sesungguhnya gitu ya. Tutup. Dia malah dalam mili nanti. Tutup itunya. Sekarang gedein dikit. Ininya kamu berapa? VP-nya berapa? Inputnya berapa? Sinyal generator berapa? Jadi kan 5 volt. Nah, 5. Nah, tutup. Baru sinyal ininya. Tutup. 5, kamu ini 10 ininya. Skalanya 10 Pak. Coba ini sinyal itu tutup dulu simulasi kalau merubah data. Simulasinya tutup dulu, masih yang tadi dia tuh. Nah, tutup dulu, ulang lagi. Baru dia nih 5, coba kamu lihat nih. Kalau mau 10 dia lebih rendah kan? Masih 10 itu. 10 ini. Satu kotaknya 10 volt kan? Satu kotaknya 10 volt. Coba lihat. Iya. Oh, kamu ininya salah. Jadi sininya 5. Ground itu bukan ke kom. Ground hubungan ke kom. Ya. Oh iya. Betul yang di kirinya, kiri dulu betul, kiri. Kiri dikit. Bukan. Oh iya. Nah, bukan. Andu dulu. Yang lainnya juga ke situ nanti. Makanya dengar saya. Coba andu dulu. Andu 2 kali andu lagi. Andu. Dikerjakan andu kok. Andu 2 kali. Andu. Kembalikan seperti semula dulu. Balik ke oscilloscope. Jadi yang kom dia bukan ke kalau dia ke min berarti 2 kali lipat. Karena dibilang kemarin sama dia dengan CT itu, trafo CT udah. Nah, Iya, Pak. itu kalau udah kamu hapus yang ke negatifnya, jangan yang ke ground dihapus. Nah, itu yang dihapus. Nah, baru ambil kom. Sama sekali kamu kalau kamu hapus yang ke ground banyak kamu gantinya. Nah, coba kamu lihat lagi. Outputnya. Berarti dia hanya 10 itu berarti separuh dia kan? Nah, jadi kan 5 skalanya. Jadi kalau dia ke negatif berarti dia puncaknya itu adalah 10 2 kali lipat ya. Nah, itu. Coba ininya kan udah C-nya udah 1 nano tuh. Digedein, diturunin skalanya. Yang hijau mana? Itu output kan? Ya, turunin. Sama dia, Pak. Nah, tuh. Fasa kan? Fasa. Iya. Frekuensinya sama. Nah, nanti yang data yang lain sama. Oh, diisi ya. Karena dia mulai dari 0,01 atau 1 nano ya, kemudian 12 nano, kemudian 100 nano, kemudian setengah mikro atau 500 nano, harus 1 mikro. Lihat beda fasanya. Hitung. Beda fasa adalah selisih antara yang merah dan hijau dibandingkan dengan input merah ya. Panjangnya yang merah. Ya. Beda fasanya. Nah, tutup. Ada lagi nggak? Yang CR sekarang. Ada? Belum bikin, Pak. Simpan dulu. Belum. Simpan. Ya, yang lain juga diperhatikan ya. Siapa lagi? Waktu kita 20 menit lagi. Kalau nggak ada ya, kita tutup. Rizky ya barusan ya? Iya, Pak. Iya. Ada lagi? Baru Rizky. Coba saya, Pak. Bagas. Siapa sekarang? Coba, Pak. Coba, Raika. Tapi kalau yang belum ada rangkaiannya, Pak. Nah ya, di tengah komnya ya. Nah, coba tampilkan. Itu berapa tuh? Oh, inputnya berapa kamu itunya? Frekuensimu berapa frekuensimu? Di sinyal generatornya, sinyal paling kiri. Yang paling kiri. Jangan 1 head lah, 1 head. Berapa 5 ya, Pak? Terserah kamu, jangan 1 head lah. Masa 5 head sih? Tahu nggak kamu? Kalau 1 head itu 1 detik, itu 1 gelombang.
Jadi kita tuh sinyal ini tuh, ini kalau kamu di sinyal generator itu nggak ada tuh frekuensi segitu, nggak dapat. Untuk 50 aja yang digital tuh nggak ada. 50 Hz aja nggak ada. Itu yang analog ada kita tuh. Jadi yang gede itunya frekuensinya. Masa 7 Hz, 8 Hz. Itu nanti kalau kamu ke lab nggak ketemu kamu frekuensi yang 50 Hz. Kasih 500 lah minimal gitu. Kalau contoh saya kan 1 kilo. VP-nya 5 volt. VP. Nggak ada itu 10 volt VP itu berarti dia kalau VPP-nya 20 volt itu. Nggak ada sinyal generator 50 lagi dikasih. 500 lagi. Ada aja kamu ini. Ini berapa ya, Pak? Nah, 5 volt paling tinggi. Nah, mana outputmu? Itu picovolt itu. Itu 5 apa kamu mau? Itu picovolt. Picovolt itu nggak ada itu tegangan picovolt itu. Sama aja dengan 0. Jadi kan volt atau milivolt itu masih bisa. Ini kok pico. 5 mili. Nah, volt aja kayak teman kamu tadi aja volt, taruh volt. Nah. Dah. Tuh, tutup itunya. Iya, Pak. Ya, tutup. Sekarang ke osiloskop kamu, ke osiloskop tutup itu. Gedein sedikit T-nya. Geser. Ya. Kamu 10 T-nya digedein sedikit supaya kelihatan. T itu V-nya tuh. T itu yang time base-nya. Time base-nya yang digeser. Time base. Itu kan baca dong. Oh iya. Diganti. Gede itu kecil namanya. Nah, itu kan kelihatan. Nah, itu berapa puncaknya tuh? Udah. 2 lagi kembalikan 2 ya. Kembalikan kedua. 2 mili. Nah. Tegangan puncaknya berapa itu? Di osiloskopmu, lihat di osiloskop. Berapa? Dari 0 sampai puncaknya berapa volt? Ngeliatnya di mana kalau itu ya, Pak? Apa? Ngeliatnya di mana ya buat ngeliat itunya? Nilai. Ya, tutup. Nah, pahammu. Tutup. Perhatikan temanmu. Tutup. Perhatikan teman kamu. Bukan bertanya di sini, kemarin kamu nanya. Ayo, siapa lagi? Makanya kalau kuliah itu teman kalian perhatikan. Siapa sekarang? Rory, Pak. Ayo, Rory. Perhatikan. Jangan nanyanya sekarang kamu. Itu lihat dulu inimu, sumbermu berapa. Tutup dulu. Rangkaianmu seperti apa. Jangan langsung ini. Kamu pakai ini ribet kan. Kalau yang tadi kan orang bisa kelihatan. Yang kamu sorot tuh tutup dulu inimu. Rangkaianmu. Ya. Kemudian frekuensi kontarnya, sinyal generatornya berapa. Nah, itu berapa? Berapa itu 1 kilo? 1 kilo, Pak. Oh, tegangannya 5 volt. Yaudah. Baru outputnya dilihat. Tampilkan outputnya. Skala ini kamu 5 volt untuk tegangan ya. Tapi satu kotaknya kata 5 volt. Sedangkan T-nya berapa? Time division-nya. Time base-nya berapa tuh? Kalau Apa, Pak? Hah? Kenapa? Time base-nya, time base yang ke kanan. Kalau yang 1, Pak. lihat di situ. Ya kan? Channel A kan 5 volt per division kan? Berarti ke atas, ke bawah. Iya. Nah, time base itu berarti kiri kanan. Berapa? 1, Pak. 1 apa? 1 ms. MS itu apa? Yang diubah. MS itu apa? ms, Pak. MS itu apa? M itu apa? S itu apa? Milisecond, Pak. Ah, MS milisecond. Jadi satu kotaknya ke kanan atau ke kiri itu adalah 1 milisecond. Ya, atau Iya, Pak.
10 pangkat min 3 second detik. 1 milidetik kamu bolong, nanti paham saya. 1 ms, apaan ms? M itu macam-macam nanti. Bisa mili, bisa mikro, bisa mega. Tapi dia ke kanannya 1 mili. Nah, udah. Puncaknya berapa tadi? 5, Pak. Berapa? 5. Lihat kan gambarnya. Mana yang 5 itu? Kotak kan 5. Atas itu masih kepotong. Nah, begitu. Makanya pakai ini sih kamu. Dah. Jadi kalau VPP di tabel nanti isi 2 kali VP kan? Dah. Sekarang tegangan RMS. Pakai multimeter. Mana yang multimeter? Multimeter mana? Ini, Pak. Ini 3,5 sekian kan? Iya. Periodenya berapa? Masih? Periodenya 1 ms. MS lagi. Millisecond. Nah, frekuensi? 1 kilohertz. Nah, kenapa nggak ke HZ kamu bilang? Ya, kilohertz. Itu disingkat. Kilohertz, Pak. Kamu MS apaan kamu? Itu orang teknik. Itu bisa mili, bisa mega nanti. Milisecond. Kilohertz gitu kan? Dengan KHZ lagi disebut nanti. Nah, ini kilohertz kamu bisa, tapi kok milisecond ms. Itu yang lain ya. Berarti semua udah ya. Puncak udah, RMS sudah, frekuensi sudah, amplitudo sudah. Coba ganti bentuk gelombangnya, terserah. Yang selain sinus ya, selain sinus. Bentuk gelombang selain sinus. Coba dulu sinyal generatornya. Ya. Nah, kotak. Jadi puncaknya berapa? 5, Pak. 5. Karena berubah ya. Kalau 3 sinyal itu yang berubah dia hanya nanti adalah RMS. Nah, coba RMS. Tadi kan 3,5. Sekarang MS-nya berapa? RMS ya. RMS berarti multimeter. Apa ya kan? Frekuensinya berapa? Frekuensinya 1 Berapa? kilohertz. Periodenya sama dengan tadi kan? 1 ya, 1 millisecond, Pak. Perbedaannya hanya di rata-rata RMS. Karena bentuk gelombang berbeda, jadi rata-ratanya pasti berbeda. Tapi kalau frekuensi sama, periode sama, puncaknya juga sama, puncak ke puncak juga sama. Dah, ada lagi nggak yang selesai? Baru ini dong, Pak. Baru ini. Abrori ya? Muhammad Abrori barusan kan? Yang barusan siapa? Muhammad Abrori? Muhammad apa? Yang lain sekarang siapa? Yang lain? Saya Pak. Sudah. Kita waktu kita 10 menit lagi ya. Ya Pak. Sekarang siapa? Isan. Isan, coba tampilkan kita tadi. Jadi langsung dijelaskan ya seperti tadi. Amplitude. Ya Pak. Lihatkan dulu sumbernya tapi. Sumber ya. Sumbernya 1 kilo 5. Jadi kalau untuk frekuensi yang di sini itu yang bukan yang seperti yang sesungguhnya ya. Itu 5 volt maksimal ya. Kalau mili bagus. Kalau sinyal sebenarnya pakai nanti yang kecil. Nah, berapa tegangan puncaknya tuh? Ya, ini 5 Pak. Saya pakai 1 kHz. PP-nya berapa yang tanya satu? PP-nya berapa? 5. Saya pakai PP-nya 5. Ini yang ditutup itu, tutup. Oh, yang ini kamu. Sinyal generatormu tutup. Kita lihat osiloskop, tutup sinyal generatormu. Sinyal generator tutup, sinyal generator. Nah, osiloskop ya, itu berapa tegangan puncaknya? Skalanya berapa? Ini 5 Pak. Skalanya atas 5. 5. Jadi satu puncaknya berapa? Puncaknya 5 milisecond. 1 milisecond. Puncaknya yang saya tanya. Oh, 5 Pak. 5 apa? 5 volt. Nah, jadi kalau puncak ke puncak? Puncak 10. Nah, karena skalamu 5 tuh. Nah, sekarang waktunya berapa? Time base-nya berapa skalanya? Saya bisa pakai 1 milisecond. Nah, berarti dia satu gelombang itu 1 milisecond. Nah, berapa periode, berapa frekuensi? Pakai ini aja, frekuensi counter aja. Frekuensinya 1 kHz. Ya, karena 1000 ya, 1 kilo. Periodenya? 1 milisecond. RMS-nya itu kan, udah tadi kan, 35 kan? Sekarang kita Iya. ganti bentuk yang lain. Sekarang gergaji kamu buat ya, jangan yang habis itu tutup lagi. Tutup. Sumbernya tutup.
sinyal generator. Nah, puncaknya berapa tuh? Puncaknya masih 5 Pak, tetap 5. Jadi kalau puncak ke puncak, 10. kemudian time base-nya berapa? TMS-nya 1 milisecond. Nah, coba lihat di sinyal generator apa? Di frekuensi kontar. Frekuensi berapa? Periode 1 mili ya, ada ya. Ya Periode berarti 1 berapa? mili. Frekuensi 1 kHz. RMS-nya? RMS-nya Nah, berbeda Nih, kan? Jadi itu 2 yang volt. berbeda. Itu gelombangnya hanya satu yang berbeda. Kemudian ada yang lain nggak yang RC atau CR? Yang Atau ini aja? Ada yang lain? yang ini Pak belum. Ini Pak nggak bisa gerak saya Pak. Sama, hanya menggunakan osiloskop sama sinyal generator yang sesungguhnya. Jadi sama itu nggak usah. Ini nggak usah. Boleh pakai di atas, boleh di bawah gitu loh. Oh iya. Tuh, rangkaian yang kedua maksud saya. Cuman ini doang sih Pak. Nah, itu. Satu lagi siapa? Makasih, Pak. Itu share-nya Ihsan. Sekarang Saya, siapa yang Pak. lain? Saya, Pak. Siapa? Saya Pak Agis, Pak. Coba tampilkan. Sumbernya dulu dong. Nah, berapa kamu isi berapa gitu kan? Coba klik sumbernya. 1 kilo, jangan 10 VP. VP-nya 5 paling tinggi supaya kita sama dengan yang sesungguhnya di lab. Ya. Yang lihat Ini dulu, Pak. Bentar, Pak. kalau sinyal generator kamu yang di bawah itu paling tingginya 10 tapi VPP. Jadi kalau VP-nya separohnya berarti. Ada. Tutup itunya, sumbernya tutup. Baru osiloskop, tampilkan osiloskop. Ini kamu kan coba kok osiloskop kamu dua-dua, tutup dulu. Osiloskopmu tutup dulu. Nah, yang ke ground kamu salah, yang B itu bukan yang B, sebelah A-nya. Yang ini, Pak. Bukan osiloskopmu. Nah, itu hapus di situ. Putus. Yang kanan. Nah, hapus. Yang kanan, ini garisnya itu hapus. Yang ini, Pak. Ya, klik hapus. There. Ya udah, Pak. Udah putus. Pindahkan ke sebelah A-nya itu loh. Yang ground-nya itu. Ah, itu dia sebelah. Yang pendek kan ada garis pendek. Ini. Ah, itu. Jadi Ini itu yang, gimana, Pak? tadi nggak ada ground kamu tuh. Ya, tuh. Sambungin. Sini, Pak. Ke bawah dong. Yang barusan kamu hapus. Itu ada titiknya kan? Yang ada titiknya itu loh, sambungkan. Nah, begitu kalau skop. Kalau yang tadi yang channel B yang kamu ambil nanti COM-nya itu sama dengan ground, ya. COM-nya generator ke ground. Ground-nya osiloskop itu osiloskop kan 2 kabel dia sebenarnya itu. Walaupun dia digabung ya, cuma di dalamnya 2 terpisah. Bisa dulu, Pak. Kalau 2 channel 4 kabel dia tuh, cuman ground-nya digabung. Nah, yang di bawah kan hanya 1 ini ya, karena dia sudah pakai yang digabung. Kalau yang di atas tuh ground-nya harus kita buat. Di bawah kan hanya 1. Iya, Pak. Nah, coba buka sekarang simulasinya jalankan. Tadi 1 kilo dengan 5 volt ya. 5 Ambil. VP atau maksimalnya ya, boleh di bawah itu. VP Boleh maksimal. 5 volt VP atau kalau yang di bawah 10 volt VPP. Maksimal dia. Osiloskop dulu yang ditampilkan. Nah, itu berapa tegangan puncaknya berapa? Skalamu berapa? Skala volt per divisionnya satu kotak ke atas berapa skalanya? 5, Pak. 5 apa? 5 volt. Oh, nah, jadi berapa tegangannya tuh puncak? Puncak 10. Puncak saja. Puncak P berapa? 5. 5. Kalau puncak ke puncak berapa? 10. Nah, itu. Jadi beda kan VP dengan VPP. Kalau VP itu dari 0 atau garis ya, garis yang mendatar ke puncak atas atau puncak bawah. Itu disebut VP. Sedangkan kalau VPP dari puncak atas sampai puncak bawah. Itu apa? Frekuensinya berapa? Frekuensinya 1 kHz. Periodenya Periodenya 1 milisecond.
Tegangan RMS-nya, Tegangan tegangan apa Pak? RMS. 3,5. Sekarang coba ubah bentuk gelombang yang lain selain sinus. Seperti tadi lagi ya, tegangan puncak berapa, VPP berapa, Yang ini Pak. bentuk gelombangnya diubah di inputmu. Jadi yang mana Pak? Kalau Bebas. tadi kan sinus, dari mana lagi? Itu kan ada 3 bentuknya tuh. Iya, bebas Pak. Bebas selain sinus. Nanti kan 3, kalau di laporan kamu kan 3-3-nya. Terus sekarang cukup 2 aja selain sinus. Ubah selain sinus. Lihat lagi bentuk gelombangnya seperti apa. Tampilkan slow-mo. Nah, berapa puncaknya tuh? Skalanya kan ubah, skala tetap Pak? Skala itu Pak. Nah, berarti puncaknya berapa? 5. Kalau puncak ke puncaknya, Tetap 10. nah, frekuensinya berapa? Lihat. Frekuensinya 1 kHz. Periodenya, Periode 1 milisecond. nah, RMS-nya 5. 5. Karena kamu berapa tadi frekuensimu? 1 kilo ya? 5. Iya. Kadang dia ada yang 5 kurang sedikit ya. Ini udah kotak. Ya, ada yang rangkaian kedua ada? Sama baru ini Pak. Ini siapa, Rohan? Ajis Pak. Oh, Aziz. Ajis Aziz baru Aziz Ajis. ya. Bentar. Iya. Sekarang Saya Pak. siapa sekarang? Ada Rohan, Ya Pak. ada Ajis Pak. Betul Pak. Lumayan. tadi di Yusril udah belum? Belum ini, Belum Pak. ya? Belum, Rizky yang udah ya. Di Yusril sama Nurdiansah. Sekarang siapa? Saya Pak. Betul, Azmi ya. Sekarang silakan kayak tadi ambilkan langsung ya. Langsung saya lihat sinyalnya dulu, input, baru osiloskop, baru yang lainnya. Sebutin besarnya. Inputnya dulu dicek. Inputnya berapa? Inputnya dulu. Kamu 700 lumayan. Kalau frekuensi ya Ya, di atas frekuensi. 100 ya. Kalau nggak ada ini kita kalau yang AC yang digital itu nanti nggak ada dia frekuensi rendah itu. Nah, sekarang baru osiloskopnya tutup intinya tutup. Tutup. Itu kamu itu tutup. Nah, baru lihat osiloskopnya. Osiloskop lihat. Jalankan itunya jangan ditutup. Udah. Osiloskop mau outputnya seperti apa? Itu kan udah tutup yang sumber kamu tutup. Ini ya Pak. Kan itu tutup. Ah, ya. Kalau ditutup lagi simulasinya jangan ikutak-atik, simulasinya biarin aja. Jalankan. Sumber kamu yang ditutup, simulasi yang ditutup. Itu berapa? Skalanya berapa tuh? Itu volt per divisionnya tegangan berapa? Volt per divisionnya berapa? Berapa? Volt per division, dengar omonganmu saya. Volt per divisionnya berapa? Tegangan yang saya tanya. Tegangan berapa? Ininya, Pak. Hah? Ininya, Tegangan Pak. berapa skalanya? Di osiloskopmu. Oh, Jadi, makanya saya suruh tutup itu biar kamu nggak bingung. Dibuka lagi. Berapa tegangannya skalanya kamu buat di osiloskopmu? 5, Pak. 5 apa? 5 volt, Pak. Nah, berarti 1 kotak ke atas 5 volt. Sekarang berapa tegangan puncaknya tuh? Rangkaiannya. 5, VP-nya. Pak. Hah? 5. Kemudian kalau VPP-nya berapa? 10, Pak. 10. Jadi skala waktunya berapa tuh yang di osiloskopmu? Skala waktunya. Time base-nya berapa skala waktu? Berarti yang ke kanan, kalau tadi yang ke atas kan, atas bawah. Satu apa? 1 milisecond, Pak. Nah, coba lihat frekuensinya di frekuensi kontar sama periodenya. Itu bisa juga sih, cuma dihitung. Terus ini kan langsung muncul. Iya, Pak. Ya. Berapa frekuensinya? Frekuensinya 700 Hz, Pak. 700 Hz. Coba kamu lihat itu kalau 700 Hz itu satu kotaknya berapa tuh gelombangnya? Lo tutup lagi tuh dulu. Tutup. Jadi jangan ngasal kamu. Nah, lihat sini, berapa tuh satu kotaknya? Di stop itunya. Pause. Simulasi kamu di pause.
Pause, bukan mati, pause, mati namanya itu. Yang pause itu yang di tengah. Ini Pak. Pause. Itu kan ada 3, play, stop, sama pause. Yang simulasinya yang hijau tadi, ada hijau, ada biru, ada merah. Yang sekarang yang birunya ditekan supaya pause. Supaya gambar kamu itu diam. Itu kan bergerak terus tuh. Yang tadi, yang kamu play tadi, di tengah-tengahnya kan ada biru. Garis 2. Coba tekan. Di sebelah merah. Yang merahnya kan kamu tutup, itu stop. Pause. Sekarang itu kan play tuh, hijau. Sekarang yang birunya. Yang kamu simulasinya yang di atas. Ada 3 kan? Simulasi itu play, pause, sama stop. Sekarang kamu pause. Yang stop. Nah, susah amat sih. Nah, itu kan diam dia tuh. Nah, berapa tuh frekuensinya kalau kamu hitung itu kamu 700. Jadi kalau 700 tuh gelombangnya berapa tuh? Berapa panjangnya ke kanan? Kan ini kamu 1 mili. Satu kotak tuh 1 milisecond. Sedangkan berapa tuh kalau di situ? Jadi jangan asal-asal kamu bikin frekuensi, harus tahu juga. Kalau tidak ada sinyal generator gimana? Kalau tidak ada frekuensi kontan gimana? Itu bisa dihitung. Sekarang gimana kamu hitungnya? Dapatnya sampai 700 Hz dari mana? Hitung. Karena satu kotak kamu kan itu 1 milisecond kan? Kanan kan? Ya, Pak. Satu gelombangnya berapa tuh? Kalau yang sekarang kamu 1 gelombang berarti 1 gunung, 1 lurah. 1 ngarai lurah. Berapa? Berapa panjangnya tuh? Terhadap waktu ya. Kanan. Ini, Pak. Atas kan 5. Kalau ke kanannya berapa 1 gelombang? Apa, Pak? 1 gelombangnya tuh berapa T-nya itu? Yang di atas itu. 800 ini, Pak. Oh, itu gambarmu yang dilihat gambar. Coba kamu tutup dulu. Jadi jangan ngasal-ngasal gitu ya. Mengasih frekuensi itu kamu nggak tahu. Kalau nggak ada frekuensi kontan ya tinggal dibaca. Kamu tutup dulu. Share kamu tutup. Share-nya yang ditutup. Share-nya yang ditutup. Share. Nah, saya share. Jadi bagi yang lain juga. Jadi kalau yang 1 kilo tadi kan enak. Buat 1 kilo dulu ya. 1 kilo. Ya, puncaknya ini skalanya ini nih. Channel A itu berarti dia satu kotaknya 5 volt. Urutnya mana? Dari atas ke bawah. Jadi dari sini 5. Ke bawahnya min 5. Kalau 2 kotak berarti 10. Ke bawahnya min 10. Itu dia nih. Kalau coba ini 2 berapa? 2 kotak dia. Jadi 2 volt. Ini 2 berarti kan tadi 5 kan? Berarti 2,5 ini. 5 volt juga puncaknya. Nah, skalanya 2,5 kali 2. Kalau tadi ya ini 5 kali 1, 5 volt. Ini 2,5 kali 2, jadi 5 volt juga. Itu yang ke atas. Skalanya ya. Nah, ini jadi 1. Nggak kelihatan kan? Susah kita. Nggak boleh kepotong. Nggak boleh kepotong. Nah, ini boleh. Ini boleh nggak? Boleh. Berarti dia satu kotaknya 10. Ini setengah kotak berarti 5. Sama dengan tadi kan? Cuman kalau dengan mata kita itu bisa salah. Gitu kan? Nah, itu yang ke atas. Ini dia. Volt per division. Satu kotaknya adalah 5 volt. Ini 10 volt. Jadi kembalikan 5 dulu ya. Nah, ini waktu. Ke kanan. Jadi dari titik sini nih. Satu kotak, 1 mili. Sedangkan frekuensi itu, adalah kita dapatnya, nah ini saya stop ya. Ini satu kotak. Satu kotak, 1 milisecond. Jadi frekuensinya berapa? Iya, 1/1000. 1/10 pangkat min 3. Jadi artinya sama dengan 1000 Hz. Karena dia dari sini. Satu gelombang namanya. Tapi kalau saya buat 2 nih, nah, yang disebut satu gelombang sini. 1 sampai sini. 2 kotak. Satu kotaknya berapa? 500. 2 kotaknya 1000. Mikro ya. 1000 mikro. 1000 mikro sama dengan 1 mili. Boleh 1000 mikro. Naik ke atas mikro menjadi 1 juta. 1 juta bagi 1000 Hz. Kalau ini saya ubah. Nah, dari 1 kilo ya. Nah, tadi ada 0,7. 0,7. Nggak masalah. Ya, 0,7 kilo ya. Atau 700 Hz. Oleh. Ya, ini saya ini dulu. Terus saya stop. Ini satu kotaknya akan berbeda. Dijadikan 1 kilo dulu ya. Nah, ya. Tidak sampai dia. Nah, ya. Biar garisnya pas. Nah, ini bisa.
Nah, ini pas garisnya. Nih. Pas garis di mana? Nih ya. Satu gelombang sini nih. Satu gelombang tidak satu kotak lebih, dua kotak kurang. Berarti harus kamu cek ini berapa nih? Ini 5, 6, 7, 8, 7 ya. 8-nya sini, 9, 10. Jadi 7 nih, 7. 7 garis satu garisnya. Tadi dia kan ini 1 mili ya. 1 milinya ini 1 mili. Kalau satu ininya berapa? Bagi 5 kan? 1 dibagi 1/5 kan? 1/5. Ini 1 mili sampai sini. Ini 1/5 tambah 1/5 berarti 2/5 kan? 4/10. 1%. Nah, tambah. Ini dia. 5, 6, 7. 7 milisecond. Satu gelombangnya. Satu gelombang 7 milisecond. Jadi artinya apa? 1000 dibagi 7. Itulah frekuensinya. 7 milisecond. Milinya naik ke atas. Itunya frekuensi di bawah. 1000 dibagi 7. Nah itu dia. Jadi jangan asal-asal. Itu harus tahu juga. Kalau ini ada udah. Gampang kan? Nih frekuensinya. 300 Hz. Kan? Jadinya 1,4. Nah, jadi kasih frekuensi itu yang mudah kita ini dulu, kecuali udah diminta ya, baru harus kita hitung. Jadi jangan asal 100 berapa, gelombangnya bingung tadi, satu gelombangnya berapa, T-nya berapa, bingung sendiri. Nah itu maksud saya, lebih mudah, 500 atau 1 kilo itu lebih mudah, 700 itu kamu ngitungnya bingung. Kalau nggak ada frekuensi kontar, kalau frekuensi kontar ada, berapapun dia langsung kebaca. Kecuali, nah, dia nggak bisa bawa di bawah 100 Hz. Kalau yang digital sekarang, itu kalau yang versi lama itu masih. Tapi kalau kita mengukur frekuensi listrik kita, itu banyak yang generator sekarang itu tidak, karena dia frekuensinya makin tinggi. Nah begitu, jadi jangan asal taruh frekuensi 700, bingung sendiri. Satu kotaknya berapa? Bingung. Maka bulat-bulat aja taruh, 100, 500, 1000, kan lebih mudah. Ayo, coba tampilkan lagi kamu. Kalau ditanya itu bingung jadinya kan? Berarti amplitudo juga. Kenapa nggak kamu taruh 2,7 gitu kan? Atau 1, repot sendiri. Coba tampilkan dulu inputmu berapa yang kamu taruh. Itu simulasinya matikan dulu. Supaya inputnya berubah. Simulasinya matikan dulu. Kalau nggak nanti inputnya masih yang lama. Nah, jadi kalian 1 kilo atau 1000. Ketik aja nih jadi 1000 Hz, 1 kilo Hz atau 1000 Hz. Boleh, pakai 1000 boleh, tapi Hz. 5 udah, tutup. Mudah kamu nanti ngitungnya. Tapi kalau dengan sinyal frekuensi counter, semuanya bisa ya. Nah, coba. Amplitudo sama dengan tadi ya. Nah. Pause aja, pause. Biar lebih biasa. Geser ini kamu. Pause, bilang pause menyalakan lagi. Nah, geser udah kan? Amplitudonya berapa? VP-nya berapa? VP-nya? VP-nya 5, Pak. 5 apa? 5 volt. Nah, yang jelas. Karena berbeda. Frekuensinya apa? T-nya berapa di situ kelihatan? Udah, T-nya kamu lihat dari sini aja. Sinyal apa? Frekuensi kontar aja. T-nya berapa? Ini 10. Kontar lihat. Periodenya. Frekuensi kontar. Buka frekuensi kontar. Lihat periodenya berapa, frekuensinya berapa. Berapa tuh frekuensinya? Periodenya 1 milisecond. Berapa? 1 milisecond itu apa? 1 milisecond, Pak. Apa itu 1 milisecond itu apa? Periode, Pak. Nah, frekuensinya? Frekuensinya 1 kilohertz. Tegangan RMS atau tegangan AC-nya berapa? Tutup itu. Mengukur tegangan RMS mana? Alat ukurnya. Mana? Tutup dulu kalau yang lain kalau nggak muncul dia. Belakang tutup dulu ya oscilloscope-mu kalau nggak muncul. Coba klik lah metermu. Nah, sekarang baru ganti itunya. Jangan pause ya, jalankan dulu itunya. Simulasimu ganti sinyal yang lain, bentuk yang lain. Inputnya. Ini, Pak. Kok itu yang diganti? Itu metermu yang
Itu alat ukur, inputnya yang diganti. Tadi kan sinus. Coba lihat osiloskopmu dibuka. Osiloskopmu. Nah, osiloskopnya dibuka. Nah, sekarang sinus kan, sekarang ganti bentuk yang lain. Kan di situ ada 3 tuh, ada sinus, ada gergaji, ada kotak. Coba ganti. Ini Pak. Ya, ganti. Nah, kenapa? Pause lagi supaya kelihatan nanti. Ini nggak sampai 5. Puncaknya ini nggak sampai 5. Itu kan channel 4,4. Coba lihat lagi, itu 5 volt kan? 5 volt betul. Ini nggak sampai itu tuh. Iya Pak. Nggak sampai 5 volt itu. Harusnya kan puncaknya nggak apa-apa. Coba kalau ubah ke itu dulu, ke kotak. Jalan kan? Jangan di pause. Nah, ya. Nah, 5 volt. Udah, yang tadi aja. Kembalikan. Ini Pak. Kayaknya kamu hitung ya. Yang kotak, yang gergaji. Oh, yang kotak. Yang gergaji, itu kotak namanya. Itu sekarang kotak tuh, yang gergaji. Itu kamu lihat VP-nya berapa nanti. Nah, itu dia. Seperti apa kamu tadi? Itu yang benar. Itu 5 masih 5 volt kan? Iya Pak. Nah, RMS-nya? Nah, RMS-nya berapa volt? Iya Pak. Hah? 5. Baca. RMS mana? Pakai apa kalau RMS, menghitungnya RMS? Yang 5 itu apa yang 5? 5 volt apa? Tegangan apa itu? Yang 5 volt itu tegangan apa? Ini Pak. Tegangan apa diomongin, bukan ini. Tegangan apa 5 volt itu? Kan kamu ada tabel, kamu isi nanti. Kalau asal-asalan kamu ya. Tegangan apa itu? Ya kamu ukur 5, kata kamu barusan. Dia minta RMS berapa, kata kamu 5. Mana yang tegangan RMS itu yang mana? Tahu Pak. Hah? Berapa tegangan RMS-nya? Ulul, berapa tegangan RMS-nya? Hah? Yang mana Pak? Yang lain dah. Yang lain. Makanya perhatikan temanmu. Ada 2 lagi. Nurdiansa sama Dwi Yusri. Iya Pak. Iya Pak. Coba tampilkan. Coba Din, lu dulu Din. Iya dah, dulu. Udah hanya ngerjakan 1 enggak? Coba tampilkan dulu inputnya ya, baru outputnya. Coba. Outputnya yang mana? Ini input Pak. Itu VP kamu itu jangan 10 volt, dari bilang tadi kan? Itu karena dia VP. Kalau VP nggak apa-apa. Nah, tutup itunya, tutup. Terus outputnya tampilkan. 10. Berapa tegang puncaknya? 5 volt Pak. Oh, skalanya berapa tuh skalanya? Skala voltnya berapa? 5 volt per Oh, watt. terus skala waktunya 1 milisecond. VP ya, kalau VP tinggal kali 2. Sekarang tegangan RMS-nya mana? Tegangan RMS 1. Tegangan RMS Sekarang apa tuh? Apa tuh? ini Pak. Berapa? 10 Pak, 10,575 milivolt. Ngaco aja kamu. Tutup dulu rangkaianmu. Tutup. Tutup dulu tuh. Nah, kamu hapus dulu yang metermu, matikan dulu simulasinya. Simulasinya matikan. Ini rangkaianmu salah. Bukan dihapus, andu dulu. Nah, hapus garisnya negatifnya, hapus. Itu dulu.
ground kamu itu sambung ke COM. Nah, baru sambung lagi. Bisa. Itu kamu jalankan. Buat RMS-nya. RMS aja. RMS. Coba 3,5. Tadi nggak kamu ukur tuh sumbernya. Orang ininya kemana garisnya? Iya, Pak. Nah, tampilkan lagi simulasi itunya. Baru frekuensinya. Reverse-nya dinyalakan. Reverse-nya dinyalakan. Reverse-nya. Reverse itu kan Oh, itu. Di reverse. Supaya kelihatan sinyalnya. Kalau hitam itu susah. Jadi frekuensinya berapa sekarang? Atau di datanya udah dapat ya. Frekuensinya berapa? Tampilkan. Frekuensinya berapa? Coba. Apa? Berapa? 1 kilohertz. Kalau amplitude periodenya? Periodenya 1 milisecond. Nah, ganti bentuk gelombangnya yang lain. Gergaji nih, Pak. Terah ya, udah. Tutup dulu tuh. Nah, osiloskop aja. Ini kamu seperti tadi kan. Coba matikan dulu. Simulasinya. Coba jalankan lagi. Nah, itu yang benar ya. Ya. Itu berapa tegangan puncaknya? 5, Pak. 5 volt. Kalau puncak ke puncak, 10 volt. tegangan RMS-nya, Ini sama, Pak. Tadi, Pak. 2,971. frekuensi, Frekuensinya sama 1 kilohertz, Pak. apa? Periodenya, Periodenya sama 1 milisecond. nah, dulu tadi perhatikan, ini masih ada yang besok ya, baru satu kali ini harusnya ada masuk. Ayo, sekarang terakhir, Pak. Nurdiansah ya. Ya, Pak. Saya belum, Pak. Siapa yang belum? Saya tadi, Pak. Habis Nurdiansah. Nurdiansah, coba Nurdiansah. Ini si Dwi Yusril. Royhan belum ya? Dwi Yusril, Pak, yang belum, Pak. Yusril, Pak. Yang barusan siapa? Saya Nurdiansah barusan. Nurdin. Yang barusan siapa? Nurdiansah, Pak. Dia Yusril yang barusan? Saya, Dulu, Pak. Dia dulu. Bukan yang udah selesai, barusan yang selesai. Iya, saya, Dia Pak. Yusril kan? Bukan, Pak. Bukan. Nurdiansah dulu, Pak. Yang tampil tadi itu siapa? Nurdiansah? Nurdiansah, Pak. Dia Yusril belum? Iya, ini habis Nurdiansah, Pak. Iya enggak, yang sebelum ini nih yang ditampilkan yang di share tadi siapa? Nurdiansah, Saya, Pak. Pak. Nurdiansah. Iya. Jadi yang di share barusan itu Nurdiansah. Iya, Ya. Pak. Jadi yang di Yusril belum ya? Ini mau saya tampilin, Pak. Nah. Coba. Coba share. Seperti yang barusan ya, biar cepat. Tegangan amplitudenya sekian karena skalanya sekian. Waktunya sekian. Sebutin besarannya ya. Ini Kemudian tegangan RMS-nya sekian. Frekuensi sekian. saya pakai 5. Skalanya berapa? Skala itu satu ya ada. Udah ya. Coba tampilkan. Nah, berapa skala waktunya, berapa skala Skala tegangannya? waktunya 1, Pak. 1 Satu apa? Satu apa? Milisecond. Nah, Nah, tegangannya? tegangannya 5 volt tetap. Jadi tegangan puncaknya berapa tuh? Tegangan puncaknya 5, Pak. Tampilkan. Nah, Ini. apa? 5 volt. Jangan Iya. 5 volt. Iya, 5 volt. Banyak. 5 orang juga ada. Sekarang RMS-nya berapa? RMS-nya 3,5 volt. Nah, frekuensinya? Frekuensinya tetap 1 kHz. Tutup dulu sini, tutup. Oh, meter semua. Nah, periodenya? Periodenya 1 milisecond. Tuh, baru ganti bentuk gelombangnya, terserah ya. Yang Oke. lain selain sinus ya. Itu kan udah Ya, sinus. pakai yang Kalau laporan semuanya ya, laporan semua. Coba, kita lagi. Puncaknya berapa? RMS berapa nanti? Tutup dulu, Puncaknya- oh itu inputmu tuh. Berapa puncaknya? puncaknya tetap 5, Pak. Frekuensinya berapa? RMS-nya dulu tadi, RMS. Tutup ini. RMS-nya 5 volt. Mana? Ini.
Kemudian frekuensi sama periodenya. Frekuensi periodenya Tutup dulu biar 1 milisecond 1 kilohertz tutup. itu apa tuh? Apa itu? 1 milisecond Apa 1 milisecond itu apa? periode. Apa? Satu-satu itu apa? Yang dua dulu itu apa? Ini periode, Pak. Berapa? 1 milisecond. Kemudian frekuensinya berapa? Frekuensinya 1 kilohertz. Itu. Masih ada yang belum? Ada yang belum? Nah, yang pakai rangkaian, tolong dikerjakan besok ya, supaya kita tinggal 2 kali soalnya. Yang besok itu ada 4 kan, rangkaiannya hanya RC, CR gitu ya. Saya tidak semua saya cek seperti yang si itu tadi, yang ada 2 tadi ya sebentar. Si Bagas, si sebentar ini. Bagas sama siapa tadi, Rizky Dwi ya, yang 2. Nah itu kan udah pakai 2 gelombang ya, membandingkan input dengan output rangkaian pasif. Nanti beda fasanya berapa, RC sama CR. Kemudian yang berikutnya adalah rangkaian aktif. Rangkaian aktif artinya apa? Outputnya tuh bisa lebih besar daripada input. Kalau pasif itu udah pasti outputnya lebih kecil. Sama aja nggak mungkin, apalagi mendekati paling ya. Pakai op-amp ya. Nah, minimal yang pasif dulu. Nanti op-amp boleh saya inikan nanti. Tapi bisa op-amp boleh lebih bagus ya. Jadi baru minggu depan lagi kita op-amp juga. Cuman frekuensinya yang, kalau tadi kan C-nya berubah-ubah. Dan R ya, C yang berubah. Nah, yang bab terakhir itu frekuensinya tetap. Amplitudonya tetap. Kita ubah frekuensinya. Tadi kan frekuensinya tetap. Namanya 500, juga R-nya, juga C-nya. Ya. Nah, yang 45 nanti amplitudonya yang tetap. Katakan 10 volt ya. Frekuensi yang diubah. Dari rendah sampai tinggi atau nanti tinggi sampai rendah. Seperti apa outputnya, perbandingan outputnya. Itu nanti dia terakhir. Nah, tolong dikerjakan ya. Karena nanti yang 2 terakhir bab 4 ini itu mirip dengan nanti yang 2 terakhir bab 5. Karena 5 itu kita filter aktif ya. Ini filter juga sebenarnya. Nah, cuma kita nggak lihat filternya, beda fasanya kita lihat. Ya, tolong dikerjakan. Jadi setiap ada ya